Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa disebut dengan Rajab? Karena Rajab ini bulan agung, menyiapkan bekal-bekal yang baik sebelum masuk Sya'ban dan diamalkan saat Ramadan. Jadi dari sekarang kita mulai siapkan, terbiasakan yang haram kita tinggalkan. Supaya apa? Ramadannya full bisa menjadi soleh. Anda nggak mungkin bisa baca Quran kalau yang haram masih ada dalam diri. Nggak mungkin. Ada seseorang mengadu pada seorang syekh, saya sulit baca Quran, sulit sekali. Udah gini, nggak usah baca dulu kata syekhnya, ambil mushaf Anda yang paling besar yang ada di rumah Anda. Setelah itu masuk ke ruang tengah Anda yang luas, simpan mushaf depan Anda, lalu tatap mushaf itu dan katakan, ya Allah, dosa apa aku sampai hari ini untuk baca saja belum mampu. Menangis orang ini, tobat dia. Ketika tobat dia mengalir, barulah kemudian dia punya kemampuan untuk berinteraksi dengan Quran. Karena yang kotor keluar dulu, yang baik baru muncul. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ketika yang baik itu masuk, yang batil itu keluar. Maka kalau ingin menikmati Ramadan, jadi menikmati itu, Masya Allah gitu, enak. Di puasa itu bukan cuma tahan lapar, haus, nunggu buka, baru masuk udah ngitung kapan selesai, kapan Idul Fitri, baru sahur udah lihat kapan buka, ya kan? Jadwal imsak itu dibuatnya jadwal buka, ya kan? 1, 2, 3. Kita nikmati setiap malamnya, ngajinya, Qurannya, berlomba, kapan bisa khatam, berapa kali bisa baca, menikmati tarawehnya. Bukan mencari mana masjid yang paling gampang bacanya, yang paling pendek bacaannya, atau yang biasanya baca pembuka ayat saja, Nun, Allahu Akbar, Yasin, Allahu Akbar. Kurang nikmat, kurang nikmat. Sahabat tuh banyak menangis sebelum Ramadan berakhir dan minta, ya Allah, mengapa nggak setiap waktu Ramadan, setiap waktu Ramadan, tiap hari ada maghfirah, berdoa dikabulkan, dosa digugurkan. Ya akhi, kapan dapat yang seperti itu lagi? Gak mudah. Pertanyaannya, sampai nggak ke Ramadan itu? Kalaupun nggak sampai, minimal ada persiapan dari sekarang. Karena itu ada doa dari ulama. Doa apa di antara doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami. Apa itu berkah? Berkah itu ziyadatul khair wastimrarihi, bertambahnya nilai kebaikan dan konsisten. Ya Allah, bimbing kami di bulan Rajab ini supaya mampu mengoreksi diri, jadi pribadi yang lebih baik dan konsisten kebaikan itu dibawa bekal sampai ke Ramadan. Itu maksudnya. Jelas? Baik ya? Dzalika dinul qayyim. Maka itulah cara beragama yang benar. Beragama yang benar itu bukan hanya ma'ruf, yang mungkarnya tinggalkan. Keseimbangan dalam hidup, dunia maksimalkan, akhirat kita kejar dengan baik, seimbang. Ya. Itulah ajaran agama yang lurus. Dzalika dinul qayyim, cara beragama yang benar. Cara beragama yang benar, lisan berkata yang baik, telinga mendengar yang baik, bersama-sama menuju kebaikan, yang salah ditinggalkan, latihan meninggalkan yang salah seperti kita latihan mengerjakan yang soleh. Nah, bagaimana caranya? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Ini untuk Rajab. Fala tazlimu. Fa-nya itu langsung pakai ataf yang cepat. Kalau jeda sedikit pakai wawu, jeda panjang pakai thumma. Di sini pakai fa. Fala, kalau engkau sudah tahu maka cepat. Nah, itu. Kalau engkau sudah paham tentang ini, Bapak Ibu paham yang saya jelaskan tadi? Saya ulangi, paham? Mengerti? Nggak apa-apa, kalau belum paham saya ulangi. Ya, paham? Mengerti? Kalau sudah paham, sudah mengerti, fala, maka cepatlah lakukan apa yang akan kata Allah saya uraikan ini, saya sampaikan ini. Ya, apa itu? Fala tazlimu, maka janganlah engkau berbuat zalim. Fala tazlimu anfusakum fihin. Fala tazlimu anfusakum, pakai jama' dari kata nafas. Jamaknya ada dua, ada anfus, ada nufus. Ada jama' lil qillah, ada jama' lil kathrah. Fala tazlimu. Bila engkau sudah memahami tentang cara beragama yang benar, maka segeralah amalkan di amalan bulan Hurum ini yang 4.
Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, Rajab. Sekarang kita di Rajab. Ya. Bagaimana cara mengamalkan nilai di Rajab itu? La tazlimu, jangan berbuat zalim. Apa itu zalim? Ya, az-zulmu, orangnya zalim. Perbuatannya zulmun sifatnya. Apa itu zalim? Zalim itu wad'u syai'i fi ghairi mahalli. Memfungsikan sesuatu bukan sesuai fungsinya. Menggunakan satu hal bukan sesuai peruntukannya. Ini apa ini? Gelas. Apa fungsi gelas? Menampung air. Airnya diapakan? Diminum. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini fungsi gelas. Ya. Ada gayung. Apa fungsi gayung? Menampung air juga. Buat apa? Mandi. Kalau Anda minum pakai gayung, mandi pakai gelas, itu zalim namanya. Gelas. Oke? Ini ditaruhnya di mana? Mata, karena itu disebut kacamata. Kalau Anda taruh di kepala, nyimpan. Taruh di telinga, itu zalim namanya. Mata ini Allah ciptakan untuk apa? Bukan. Kalau sekedar melihat, ayam melihat, kambing juga melihat, elang melihat. Mata elang lebih tajam daripada kita. Elang di udara, ya kan? Anak ayam kelihatan. Kita naik pesawat ke atas, anak kita sendiri tak nampak kan? Ya? Tapi mata kambing, mata ayam, mata elang tidak dihisap. Mata kita dihisap. Karena itu ketika Allah melekatkan mata pada nafas diri kita, anfus, maka bersamaan dengan mata dicipta itu fungsinya dilekatkan. Qul lil mu'minina, katakan pada pria-pria yang merasa punya iman, yang beriman. Urutan iman pertama kan kepada Allah. Ya, kalau mau dalam begini, katakan pada pria yang beriman kepada aku, kata Allah, yang dengan imannya dia sadar akan dihisab. Yaghuddu min absarihim, gunakan matanya untuk melihat yang baik saja, palingkan dari yang tidak baik. Anda bertanya, bagaimana caranya ya Allah melihat yang baik saja, palingkan dari yang tak baik. Jadi kalau kita sudah bisa berlatih menggunakan mata, memalingkan dari yang salah, maka mata ini akan selalu melihat yang soleh. Itu latihannya bulan Rajab. Era-era sekarang banyak latihan meninggalkan haram ini. Hati-hati, nanti Nabi pernah mengingatkan akan ada masanya yang haram lebih dominan dibandingkan yang halal. Maka saat itulah meninggalkan yang mungkar, kan ma'ruf dan mungkar kan, meninggalkan yang mungkar menjadi tinggi nilainya di hadapan Allah. Ya, ada kalanya demikian. Ya, saya mau tanya begini, Anda dibandingkan dengan mengerjakan sholat, banyak mana dengan melihat handphone? Kan? Dulu selesai sholat, orang zikir, sekarang selesai sholat cek WA. Ada kan? Ibu banyak mana lihat YouTube atau tahajud? YouTube. Ya kan? Pak ya? Bapak banyak mana lihat status istri sendiri atau status istri orang? Yang dibuka kajian, yang keluar iklan. Iklannya itu ma'ruf atau mungkar? Jawab sendiri itu mungkar. Kenceng jawab gitu. Ya kan? Yang diem tahu. Ada kan? Saya pernah ditanya, Ustadz, kenapa channelnya Ustadz kok iklannya begitu? Iklan itu sesuai algoritma penggunanya. Kalau biasa buka yang mungkar, keluar mungkar. Gitu ya. Hati-hati. Nah, maka dari itu apa yang dilakukan? Latihan. Hari ini saya mata dulu. Begitu ada yang tak baik, palingkan. Palingkan. Latihan, Pak. Kita bagi aja 4 dulu. Gak usah jauh-jauh. Yang paling banyak digunakan. Apa itu? 4 pokok anggota wudhu. Rukun. Yang pokok tuh. Yang pokok yang dibasuh. Kan ada 4. Ya kan? 1, wajah. Yang kedua, tangan sampai siku. Yang ketiga,
Kepala bukan rambut, ingat. Saya ulangi, kepala bukan rambut. Saya ulangi, yang ketiga, kepala bukan rambut. Wamsahu biruusikum. Kepalamu, usap kepalamu bukan rambutmu. Itulah keadilan Allah. Orang yang punya kepala pasti punya rambut atau juga tidak punya rambut. Yang penting punya kepala. Setiap yang punya rambut pasti punya kepala. Ya, tapi tidak setiap yang punya kepala punya rambut. Betul nggak? Betul kan? Makanya Allah Maha tahu. Wamsahu biruusikum, kepalamu bukan rambutmu. Dan pakai ba di situ. Ba itu fungsinya 14. Ya, ada ilsaq, musahabah, ghayah, ya. Banyak sekali, 14. Di situ nanti ada al-istighraq, at-tab'id ma'a tahdid wa tab'id min duni tahdid. Kepala usap. Dan hebatnya bukan ghasala tapi masaha. Kalau ghasala ambil airnya lalu ke wajah langsung. Tapi kalau masaha ambil percikan begini baru usapkan. Istighraq itu dari depan sampai belakang begini. Tab'id sebagian ma'tahdid dengan batasan, misal sampai ubun-ubun di sini. At-tab'id min duni tahdid. Ya. Yang penting kepala, tapi nggak ada batasnya, bisa di sini dan seterusnya. Maksudnya apa? Ibu pakai kerudung. Ketika berwudu, misalnya di tempat yang terbuka, dah harus ibu lepas kerudungnya. Ambil airnya, usapkan ke bagian yang disebut kepala, bisa di sini boleh. Nggak pakai boleh. Nah, itulah pentingnya ngaji. Pentingnya ilmu tuh begitu. Boleh. Nggak harus pakai enggak, boleh. Anda sakit, waliyadzubillah, kita berlindung tidak demikian. Tapi misalnya sakit, ya, sakit di kepala misalnya, ada luka tertentu. Kata dokter nggak boleh kena air. Tapi bukan berarti Anda tinggalkan rukun yang ini tidak. Yang ininya kena, yang ini kan tidak. Usap yang ini. Jadi nasnya bukan mengatakan usap rambut, tidak. Jadi jangan sampai terjadi begini, ini segini, ya. Lalu selesai. Tidak, itu tidak sah. Tidak sah. Jelas ya? Ya, ada siswa kita membahas ba di ayat ini, Quran surah 5 ayat 6. Al-Maidah ayat 6. Dia bahas tentang ba, menguraikan ini, dia mendapatkan gelar doktor. Ya, silahkan yang belum mahasiswa tuh, ada ta, fa, jim, ha sampai ya. Udah kaji itu. Ya. Balik dulu. Latihan. Yang 4 aja. Wajah. Tangan sampai siku. Perhatikan dahsyatnya Quran tuh ya. Nanti saya urai di akhir. Kepala, satu lagi apa? Kaki kan? Wa arjulakum ilal ka'bain. Ini yang pokok. Ini rahasianya kenapa 4 ini yang sering dipakai. Karena itulah yang sering kita gunakan dalam berinteraksi keseharian. Dan sering salah. Di wajah ada apa? Bukan cuman mata. Ini kan masuk wajah, Bu. Mulut. Apalagi? Hidung. Ya kan? Telinga bukan wajah, telinga di sana. Halo, ya. Telinga di sini. Makanya telinga pakai kacamata ya. Wajah di sini. Nah, ini masuk kepala nanti. Masuk kepala. Sudah? Dia kan sering dipakai. Berapa kali dalam sehari melihat yang salah? Ini keluar dari sini mungkin salah kan? Mendengar yang salah, bicara yang keliru, mulutnya nggak bicara, tapi kan bikin statusnya pakai tangan. Makanya kenapa tangan sampai siku? Di Quran tuh kalau bicara fikih, termasuk di hadis, detail sekali Pak, detail sekali. Misalnya di bab sholat nih, ini kan diurai. Ini asabi' namanya, asabi' jari-jari. Ini kaf, ini rusq. Sudah? Ini rusq. Ini mirfaq. Ini katf. Betul sekali. Ketika Anda bertakbir, angkat tanganmu hadwa mankibaihi sejajar dengan bahu di sini, atau boleh mendekat ke telinga. Setelah itu letakkan, perhatikan kalimatnya. Letakkan tangan yang kanan di punggung yang kiri, tapi letakannya sempurna. Dicontohkannya kaf ketemu dengan ini bagian belakang khalf, atau menggenggam atau lebih sedikit. Tapi ketika wudu, perhatikan kalimatnya. Tangannya disebutkan ila. Ila itu menunjuk pada intihai syai', ujung sesuatu dari depan sampai ke sini.
Wa aydiyakum ilal marafiq, tanganmu sampai ujungnya tuh ke sini. Ya, Anda kalau dari sini membasuh sampai ke sini sah-sah saja, secara wudunya sah. Tapi secara makna akan lebih bagus dari sini ke sini ujungnya. Kenapa? Karena ingin menunjukkan kesan fungsional dulu. Fungsi yang sering digunakan tuh yang ini. Dan banyak salahnya di sini. Nggak ada orang nulis status di Instagram pakai ini begini. Yang sering salah tuh ini. Yang sering salah ini. Ya, sampai ke kaki. Pikiran juga salah. Kepala kan di sini, itu gambar dari pikiran. Makanya tahallul itu di rambut, wudu di kepala. Untuk menunjukkan apa? Bersihnya pikiran. Ya, kita sebelum mengaji kan boleh jadi ada yang salah pikirannya. Ustadz kemana sih? Datang apa enggak ya? Jam 8:30. Ayo. Jangan-jangan tuh. Terus, iya ya, nggak nyangka ya, nyangka. Orang yang bilang nggak nyangka itu sedang nyangka. Nggak nyangka ya, nyangka itu. Paham? Itulah sebabnya kenapa setelah kita wudu kita tobat, Bu, Pak. Silahkan cek. Ayo doa setelah wudu apa? Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna. Sebentar. Itu ikrar tauhid. Supaya tetap terjaga iman. Saya wudu tuh karena iman kepada Allah. Kalau Allah nggak perintahkan, saya nggak wudu. Itu taatnya kita sama Allah. Karena nanti ada hadis di akhirat, ahli neraka dipanggil oleh Allah. Dia orang beriman, cuma banyak maksiatnya, dipanggil. Cuci di neraka dipanggil dulu. Begitu dipanggil dia datang dengan gembira. Setelah selesai disuruh pergi lagi ke neraka, balik ke neraka. Dia lari dengan cepat. Dipanggil lagi oleh Allah. Kenapa engkau lari dengan cepat? Allah Maha mengetahui, tapi menampakkan kalimat di orang ini untuk mengajarkan kepada kita. Itu maksudnya. Jelas ya? Kenapa engkau berlari dengan cepat ketika aku perintahkan ke neraka? Kata orang ini, ya Allah, saya tobat saat di dunia saya tidak merespon panggilanmu, maka sekarang saya tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Engkau perintahkan apapun aku kerjakan. Maka dengan itu, dengan kalimat itu dimasukkan dia ke surga. Jadi tauhid itu penting. Makanya kalimat pertama itu tauhid. Di akhir hidup kita tauhid. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Cara bertauhid yang benar, ikuti pelajaran dari Nabi. Wa asyhadu anna Muhammadan. Nah, tauhid itu tidak hanya dalam sholat, tidak hanya dalam baca Al-Quran. Dalam akhlak itu ada tauhid, dalam lisan ada tauhid. Mana pembuktian tauhid Anda? Anda mengatakan beriman, ayat tentang lisan dibuka dengan iman, ayat tentang mata dibuka dengan iman, sampai ke ujung kaki. Jadi kita itu menatap dengan tauhid, menatap dengan lisan. Anda mengatakan la ilaha illallah, ikut Nabi, tapi lisannya tidak seperti yang Nabi contohkan. Tidak ada tauhid dalam lisannya. Ya, minim tauhid di matanya. Maka setelah kita bersyahadat, kita mengatakan Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Coba terjemahkan. Ini problemnya karena apa yang dibaca jarang sekali dipahami maknanya, sehingga tidak terasa sampai ke jiwa. Apa yang dilihat tidak sampai ke hati. Dari mata turun ke, nah turunnya itu pakai mata. Lihat Quran langsung tersentuh jiwa. Lihat orang ke masjid langsung ada getaran. Itu dari mata turun ke hati itu begitu. Ya. Nah, ketika kita katakan ya Allah, Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, mohon jadikan aku termasuk orang tobat. Baru wudu kok doanya selesai tobat. Baca hadis Muslimnya. Saat Anda membasuh di bagian wudu, maka dengan jatuhnya air itu jatuhlah hal-hal yang salah pada anggota tubuh Anda. Makanya disebutnya taharah dalam Al-Quran. Taharah di Al-Maidah ayat yang ke-6 itu. Ya, Allah tidak ingin membuat engkau susah dengan wudu, tapi ingin memberikan engkau keadaan yang suci, membersihkan dalam diri kita. Makanya disebut wudu, akarnya disebut dengan kata wudu, dibersihkan, keluar yang kotor keluar, yang kotor keluar. Bimana al-husnu, bimana ad-daw, ada cahaya yang mengalir karena bekas wudunya. Jadi begitu kita basuh wajah, harusnya begini, yang kotor fisik itu jatuh, kotoran yang maknawi pun jatuh. Jadi yang kotor di mata fungsinya hilang, yang kotor di mulut hilang. Makanya sambil ditaubati ini, tangan pun begitu. Itu hadis Muslim, saudara. Ini hadis Muslim. Ulama mengajarkan pada kita, dipandu kita.
Bagaimana supaya membasuh wajah ini hilang kotorannya, hilang dosanya, sampai seluruhnya. Baru setelah itu kita bertobat dengan doa. Itu maknanya dalam sekali. Makanya ada yang dibangkitkan di hari kiamat, ghurral muhajjalin, memancar cahaya min atharil wudu, dari bekas wudunya. Ada yang menafsirkan karena sering wudunya, ada yang menafsirkan karena sering wudu terjaga dari perbuatan salah, muncul kebaikan di tubuhnya. Kebaikan itulah yang memancarkan cahaya di hari kiamat. Makanya pernah saya katakan wudu itu punya akar yang sama dengan bau, dan saya spesialisasinya di situ. 2016 saya sampaikan itu. Hasilnya saya kena tahdzir. Gitu kan? Wah, ini Ustadz gak paham bahasa Arab katanya. Padahal jurusan kita bahasa Arab. Gitu kan? Dulu, tapi saya tidak membawa apapun di hati saya. Saya hanya contohkan saja ada hal-hal yang harus kita kembangkan pada yang lebih baik. Ya, didoakan ustadz-ustadz itu dilembutkan hatinya, diikhlaskan. Ya, kalau ustadznya bertengkar kan nggak baik, gimana muridnya? Kan? Jangan bawa apapun dalam hati kita kecuali kebaikan, supaya nggak berat saat dihisab di hari kiamat. Cukup musuhnya setan saja. Jelas ya? Kalau Anda simak mungkin nanti kapan-kapan bisa diuraikan. Begini, ini saya lihat ada konstruksi ilmiah yang keliru saat ini. Yang keliru. Bapak Ibu sekalian, Quran itu bahasanya bahasa apa? Ya. Bukan hanya bahasa Arab yang sempurna, yang menjadi patokan dari setiap kaidah bahasa Arab. Patokannya Al-Quran. Dan menjaga bahasa itu, ada keutamaan di dalamnya. Jadi kalau Anda ingin mengerti isi Al-Quran, bermula harus dengan bahasanya. Baru setelah itu pendalaman ke ilmunya. Itulah sunnah para ulama. Imam Syafi'i itu ngaji bahasa sampai 40 tahun. Imam Malik dari bahasa dulu, Imam Ahmad demikian, baru ngambil riwayat. Nah, jadi ketika mengambil bahasa, itu bukan supaya bisa bahasa, supaya tahu nahu dengan benar, sorof dengan benar. Bagaimana tasrifnya ini ke sini, bagaimana nahunya, kenapa ini A, kenapa I, kenapa U. Kemudian baru ngambil balaghah, apakah ini hakiki atau maknawi. Nah, ketika Allah berfirman A, ini maknanya langsung atau ada makna kiasan di dalamnya. Babnya apa? 3 lagi, ya, ma'ani, bayan atau badi'. Lalu bagaimana membedakan dengan syair? Nanti ada ilmu lagi namanya arud, 16 cabangnya sampai ke bawah. Kalau sudah menguasai ini, maka pemahaman Qur'annya akan komprehensif namanya. Turun. Balik ke Rajab. 4 anggota ini coba jadikan evaluasi di Rajab. Turunkan. Bagi pekan pertama wajah. Di mata sampai lisan. Checklist kebiasaan-kebiasaan kurang baik. Turunkan. Sepekan lihat perubahan. Nanti keluar dari sini kalau ada iklan yang gak bagus kan, segera palingkan. Lisan susulkan astagfirullah. Latihan. Jangan telat Pak ya. Ya, lisannya istighfar tapi matanya nggak berpaling gitu. Astagfirullah. Kata Ustadz latihan ya, astagfirullah. Ustadz dibawa-bawa gitu kan. Nah, nanti pekan yang kedua turun lagi. Tangan ini. Kalau ngetik-ngetik yang baik, mulai besok statusnya tentang Quran 1 ayat, maknanya apa? Hadisnya maknanya apa? Share kajian, minta pendapat. Ya, kalau berdoa nggak usah di Instagram, nggak usah di Facebook. Ya Allah, begini aminkan ya. Kurang sehat itu. Ya. Nah, Quran kan ngajarkannya hemparkan di atas sajadah. Innama ashku bathi wa khudni ila Allah, bukan di Instagram. Ya. Baik, jadi kemudian dari situ kepala, cek, baru kemudian kaki, sehingga melangkahnya benar, ke kantor lewat jalan yang benar, ya, mampir di tempat yang benar, jaga 4 yang pokok ini, insya Allah selamat sampai akhirat, ya, dunianya dimuliakan oleh Allah. Nah, itulah maknanya. Maka di kitab ini dituangkan hadis-hadisnya, dalil-dalilnya, banyak sekali dalilnya tentang keutamaan. Kenapa disebut dengan Rajab, maknanya apa, contohnya apa, keutamaannya apa, termasuk contoh dari para sahabat yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada kejadian karena orang banyak lupa dengan petunjuk ini, lalai dengan Rajab, beberapa mulai kreatif, memberi motivasi, cuma dengan cara yang salah, menyusun hadis-hadis yang tidak tepat, dinisbatkan pada Nabi, padahal Nabi tidak pernah menyampaikan itu. Misal siapa yang sholat 1 hari aja, 1 malam aja di bulan Rajab mendapatkan ini. Siapa yang puasa 1 hari di bulan Rajab maka sudah sama dengan puasa Ramadan, gitu kan? Nah, kalau sudah 1 hari Rajab sama dengan Ramadan, ngapain puasa Ramadan, gitu kan? Nah, yang seperti itu hadisnya palsu. Tapi bukan berarti tidak ada keutamaan di bulan Rajab. Jelas sampai sini? Baik. Apakah boleh puasa di bulan Rajab? Boleh.
Tidak ada dalil hadis dari Nabi puasa Rajab. Betul kawan. Saya tidak sebut Joni karena ada yang Joni, takutnya saya Joni. Saya pernah bilang Joni, kemudian tiba-tiba saya lihat salah satu di komentar, saya sering disebut sama Ustadz gitu. Betul kawan, tidak disebut Rajabnya, tapi ada petunjuk puasa bulan hurumnya. Yang sangat dicintai Nabi di luar Ramadan adalah puasa di bulan-bulan hurum. Rajab masuk bulan hurum. Kenapa puasa isyaratnya? Karena puasa satu-satunya amalan yang saat dikerjakan meningkatkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar secara otomatis. Jadi kalau Anda rajin puasa, itu pasti insya Allah terbentuk menjadi pribadi yang tidak senang maksiat. Karena puasa itu latihan mencegah maksiat, meningkatkan taat. Kalau nggak percaya begini ya, kalau Anda sedang puasa, jangankan sholat fardu, sholat sunnah Anda buru, nggak ingin tertinggal. Ramadan Bu, Ibu mengkapling sajadah di masjid buat sholat apa itu? Tarawih. Kaplingnya dari asar kan? Ya, tujuannya tarawih kan? Saya tanya, tarawih itu sunnah atau fardu? Sunnah. Jangankan yang fardu, sunnah aja diburu. Iya. Begitu seorang ibu mau sholat sunnah, sebentar Bu, ini kapling saya. Udah ada sunnah. Ya, Anda puasa sunnah pun kan nggak ingin ketinggalan duha kan? Duha itu kan sunnah, ya kan? Saat puasa, perhatikan, jangankan yang nampak, yang tak nampak pun dicari. Ya, ada yang minta kasih, tapi saat puasa, yatim di sini berapa orang ya? Fakir di sini berapa orang ya? Itu yang tak nampak pun dicari. Kalau tidak puasa, yang minta depan belum tentu diberi. Pak, tolong Pak, kemarin kan udah kan? Itulah dasarnya puasa. Saat yang bersamaan, orang enggan berbuat maksiat. Minimal awal latihannya karena takut batal puasa. Ya, setelah itu terbiasa. Makanya koruptor itu libur dulu korupsi itu kalau puasa. Ya, itu pemarah Pak, pemarah. Itu bisa tahan amarah. Minimal sampai buka. Dulu pernah ada dapat kisah itu, suami istri jalan Bu, kisah itu. Suami itu pemarah luar biasa. Marah, ada apa-apa cepat marah itu. Sedang puasa, buka jam 6 kurang seperempat, dia lewat depan tetangga, diprovokasi sama tetangganya. Itu suaminya diem aja. Istrinya bingung, dia tanya, Pak, tumben nggak marah? Kata suaminya, ntar habis maghrib. Ntar habis maghrib. Tapi habis maghrib dia tahan, sayang hilang pahala. Nah, itu latihan. Itulah sebabnya kalau ada yang mengatakan apakah boleh puasa di bulan Rajab? Boleh. Silahkan. Dengan niat apa? Memperbaiki diri. Oke? Digolongkan pada bulan hurum, menyiapkan diri untuk Sya'ban. Nanti Sya'ban lebih banyak lagi. Jangan kebalik. Rajab diperbanyak, Sya'ban nggak puasa. Nah, itu secara konseptual kurang tepat. Naik. Justru yang banyak puasa Nabi itu sunnah di Sya'ban. Rajab puasa supaya adaptasi dulu, sehari, 2 hari. Sya'ban makin banyak. Supaya apa? Supaya lebih kuat tubuhnya. Ramadan sempurna 30 hari atau 29 hari sesuai dengan jumlahnya. Jelas sampai saat ini? Insyaallah. Kapan kita Ramadan kapan? Tanggal 1. Oke, tanggal 1 Ramadan insyaallah ya. Ya, tinggal ada yang salah? Betul kan? Ramadan kok bulan Maret? 1 Ramadan. Artinya kurang lebih 2 bulan ke depan. Ya, mudah-mudahan kita diridhai Allah Subhanahu wa taala, memberikan kesehatan. Saya ingin membersamai Bapak Ibu di majlis ini ya, sampai malam juga kalau keinginan ya. Tapi jam 10 ini ada rapat yang sangat urgent terkait juga dengan maslahat kita, insyaallah. Didoakan mudah-mudahan ada hasil yang baik untuk semuanya. Nah, sebelum saya akhiri dengan doa untuk semua, saya tanya, siapa yang bisa bahasa Arab di sini? Ya. Dari mana? Berdiri. كيف حالك؟ من أين أنت؟ أنا من سومطرة الغربية. سومطرة الغربية. جئت هنا للمحاضرة فقط ولا هناك برنامج آخر؟ أنا أعمل هنا وأنا أدرس في جامعة. أي جامعة؟ جامعة القرآن PT kita kan. Oh, PT. وأنت تعمل هنا؟ أنا موظف لمصنع يمني.
Ya, baik. Baik, saya kasih hadiah kitab ya. Baik. Jazakallah khair. Ini saya tanya, antum mau saya kasih 1 juta atau kitab itu? Ada sini. Ya, kitab atau 1 juta? Langsung aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa su'ali kitab walal fulus. Kitab 2 juta. 3 juta. Ini kitab saya bawa langsung, saya pegang langsung, juga saya insya Allah tanda tangani. 3 juta atau kitab? Kitab 5 juta. Lah. Itu semua. Kitab wala 5 miliar. 5 juta atau kitab? Ya, alhamdulillah. Kasih kitab dan 5 juta rupiah ya. Silakan dulu. Kita cukupkan pertemuan hari ini karena bermanfaat. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaytahu wa la maridan illa shafaitahu wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati fiha laka ridwan wa fiha lana salah illa qadaytahu ya arhamar rahimin. Ya Allah, jika ada yang hadir membawa dosa di tempat ini, mohon ampuni seluruh dosanya. Jika ada yang gelisah, mohon tenangkan hatinya. Jika ada yang terlilit oleh utang piutang, mohon limpahkan rezeki untuk melunasi utang-utangnya. Jika ada yang sakit, mohon sembuhkan dan angkat penyakitnya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.